Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, mari kita bahas terlebih dahulu latihan pembelajaran 1 pada pertemuan sebelumnya, yaitu paragraf tentang asyiknya bermain layang-layang. Di situ terdapat 6 kalimat pada paragraf di atas. Kalimat pertama yaitu, setiap pulang sekolah, aku selalu bermain layang-layang. Kalimat kedua, aku bermain dengan teman-teman. Kalimat ketiga, aku dan teman-teman biasanya bermain layang-layang di lapangan dekat sawah. Kalimat keempat, aku sangat senang bermain layang-layang. Kalimat kelima, layang-layang itu dapat diadu. Kalimat keenam, anak-anak berlarian dan berebut layang-layang yang putus. Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis paragraf. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah sebuah paragraf yang dimulai dengan mengungkapkan persoalan pokok, yang kemudian diikuti dengan beberapa kalimat penjelas di belakangnya. Contoh paragraf deduktif. Merek smartphone sekarang banyak sekali pilihannya seiring bertambahnya perusahaan teknologi yang berdiri. Ada beberapa merek smartphone yang terkenal di antara kita, contohnya Samsung, Apple, Xiaomi, dan Oppo. Nah, paragraf di atas membahas tentang merek smartphone, sehingga kalimat utamanya berada pada awal paragraf. Disebut sebagai paragraf deduktif. 2. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah sebuah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan beberapa penjelasannya terlebih dahulu, lalu diakhiri dengan kalimat topik. Contoh, semua orang menyadari bahwa bahasa merupakan sarana pengembangan budaya. Tanpa bahasa, sendi-sendi kehidupan akan lemah, komunikasi tidak lancar. Informasi tersendat-sendat. Memang bahasa merupakan alat komunikasi yang paling efektif dan efisien. Nah, pada paragraf tersebut, kalimat utamanya berada di akhir paragraf, sehingga disebut sebagai paragraf induktif. 3. Paragraf campuran. Paragraf yang satu ini diawali dengan menjelaskan sebuah persoalan pokok atau kalimat topik. Selanjutnya diikuti dengan kalimat penjelas dan diakhiri dengan menggunakan kalimat topik. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat dilepaskan dari komunikasi. Kegiatan apapun yang dilakukan manusia pasti menggunakan sarana komunikasi, baik sarana komunikasi yang sederhana maupun yang modern. Kebudayaan dan peradaban manusia tidak akan bisa maju seperti sekarang ini tanpa adanya sarana komunikasi. Kalimat utama pada paragraf tersebut berada di awal paragraf dan di akhir paragraf, sehingga disebut sebagai paragraf campuran. Lalu, apa itu kalimat utama dan kalimat penjelas? Apakah ada yang sudah tahu? Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama, yaitu gagasan yang mengandung inti yang mewakili dari seluruh paragraf. Sedangkan kalimat penjelas atau pendukung adalah kalimat yang berfungsi sebagai pendukung atau penguat dari kalimat utama. Perhatikan contoh paragraf berikut. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti.
Coba kita perhatikan contoh dari paragraf tersebut. Manakah kalimat utama dan manakah yang termasuk kalimat penjelas atau pendukungnya? Kalimat utama paragraf tersebut yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Sedangkan kalimat pendukung atau penjelas dari paragraf tersebut adalah pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Kalimat penjelas kedua, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Kalimat penjelas ketiga yaitu tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Dan kalimat penjelas yang keempat, kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Jadi, pada bacaan tersebut terdapat satu kalimat utama yang berada pada awal paragraf dan disebut sebagai paragraf deduktif dan mempunyai 4 kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Pada setiap paragraf hanya memiliki satu kalimat utama, sedangkan kalimat pendukung atau penjelas pada suatu paragraf jumlahnya bisa lebih dari satu kalimat. Latihan pembelajaran 2. Perhatikan bacaan pada paragraf berikut ini. Silakan dibaca dengan cermat. Tulislah kembali paragraf tersebut di buku tulismu. Setelah itu, tentukan berikut ini. Yang pertama, jumlah kalimat dalam paragraf. Yang kedua, kalimat utama. 3 kalimat pendukung atau penjelas. Dan yang keempat, jenis paragraf. Setelah itu, fotokan jawabanmu dan kirimkan ke WhatsApp Bu Vela. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.